Jangan tertipu dengan support teman baik kita. Bisa jadi itu toksik. Loh, kok bisa? Simak di video kali ini. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar yang membagikan tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Di video kali ini kita akan membahas tentang support teman baik kita yang bisa jadi toksik, atau bahkan kita yang memberikan support seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah, problem dalam hidup kita, biasanya curhat atau ngobrolnya ke orang-orang yang kita percayai. Tapi beberapa orang akan menjawabnya dengan kesan positif yang terkesan bagus. Seperti, semua bakal baik-baik aja kok. Tetap positive thinking. Segalanya akan berlalu. Good vibes only gitu ya. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa gitu kan. semuanya bakal baik-baik aja. Padahal enggak. Padahal kita sedang tidak butuh positivity pada waktu itu. Pada saat itu kita hanya butuh didengarkan dan mereka cukup mengiyakan atau mengamini apa yang kita rasakan. Namun, beberapa orang justru pengennya semuanya positif terus, optimis terus. Sehingga kita perlu tahu kapan kita memberikan support yang positif, tapi benar-benar positif ya, bukan toxic positivity. Kapan kita bisa benar-benar menerima saja bahwa kondisinya emang tidak enak, emang tidak menyenangkan, dan kita cukup menjadi pendengar yang baik. Mungkin kata-kata tadi sering kita dengar dari orang-orang terdekat kita ketika kita merasa lagi down. Dan tentunya sebenarnya mereka punya niat yang baik, punya niat untuk ngebantu kita. Tapi terkadang malah justru bikin kita kesel gitu ya, bikin kita sebel, bikin kita terperangkap ke dalam positivity yang toxic. Nah, apa itu toxic positivity? Toxic positivity ini salah satunya adalah ketika kita hanya fokus ke setiap emosi dan aspek positif di kehidupan. Padahal emosi itu variatif, tidak hanya emosi positif saja. Terkadang emang kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, dan memang kita perlu waktu untuk merasakan emosi ini gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita senang terus setiap saat, kita ganti emosi marah kita menjadi emosi bahagia. Tidak semudah itu. Maka kita perlu dengan cerdas memilih respons yang tepat kalau teman kita sedang down, apa yang harus kita sampaikan. Bisa jadi teman kita yang niatnya bantuin kita malah ngasih toxic positivity, atau justru kita yang mungkin pernah ngasih toxic positivity ke teman kita. Nah, apa sih bahaya dari toxic positivity? Ada 3. Yang pertama, menumpuk perasaan sedih. Sama seperti kita menuangkan air ke dalam gelas, ketika gelasnya penuh dan udah nggak ada ruang untuk menampung lagi, air akan meluap. Semakin kita menghindari perasaan negatif, semakin besar pula mereka tumbuh dan hanya akan membuat kita semakin sedih, cemas, dan stres. Ini berdampak buruk juga buat kesehatan mental kita ya, mental health. Satu-satunya cara untuk mengosongkan gelas tadi adalah ekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita lagi merasa sedih, lagi merasa kesel, lagi merasa sebel, lagi merasa marah, kecewa, apapun emosi negatif yang ada, ya udah nggak apa-apa, luapkan aja. Walaupun masih dalam batas wajar, nggak mencak-mencak, nggak menjadi pribadi yang tidak terkontrol. Kalau memang kita butuh profesional untuk membantu kita, silahkan cari. Tapi memang perasaan itu perlu diutarakan, perlu disampaikan. Bisa jadi dengan cerita, bisa jadi dengan journaling sendiri, bisa dengan apapun. Tapi nggak bisa kita memalsukan, Oh sekarang aku nggak sedih, sekarang aku senang kok. Karena kita perlu memahami semua aspek emosi. Kalau lo belajar tentang emosi, ada namanya Wheel of Emotion oleh Robert Plutchik. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi memang sebetulnya emosi kita itu ada banyak sekali. Dan bukan berarti kita hanya mau merasakan emosi yang enak-enak saja, yang menyenangkan, gembira, tapi juga semua emosi perlu kita rasakan. Jadi cerdas memberikan respons untuk setiap emosi. Yang kedua, bahaya dari toxic positivity adalah nggak peka sama masalahnya, sama problemnya. Kondisi yang menyenangkan biasanya membuat kita melihat hanya big picture atau gambaran besarnya. Sebaliknya, ketika sedih atau netral, kita akan lebih memperhatikan dan fokus pada detail-detail yang kecil. Karena kita berpikir, oh ada sesuatu yang salah nih. Dengan kita menerima kesedihan, kita bisa lebih mengerti alasan yang membuat kita sedih, mengidentifikasinya, dan membuat kita bisa mencari solusi yang baik untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi, sebetulnya perasaan sedih, perasaan negatif, perasaan emosi, marah, kecewa, bisa membantu kita mengidentifikasi kenapa kita merasa hal tersebut dan memberikan solusi yang lebih baik untuk masa depan kita. Daripada kita memalsukan, oh enggak, aku senang kok, aku enggak masalah. Yang ketiga,
masalah dari toxic positivity adalah fair weather friend atau teman yang cuaca biasa-biasa aja. Jadi kalau masalah Udah nggak apa-apa, udah santai aja, it's okay. akhirnya kalau kita jadi teman yang seperti itu, teman kita lagi ada masalah, kita malah kasih semangat, kata-kata positif, quote-quote bagus, yang mana itu sebenarnya niatnya baik, tapi malah tidak benar-benar memahami dan mau memahami masalahnya apa, tidak benar-benar kita berempati. Akhirnya kita pun akan dinilai nggak tulus dan nggak peduli pada apa yang mereka rasakan. Nantinya pertemanan seperti ini hanya akan membuat kita kehilangan orang-orang yang tulus dan berarti. Jadi ada waktunya kita perlu untuk benar-benar menyadari emosi diri kita dan juga emosi teman kita yang ngobrol dengan diri kita. So jangan jadi orang yang hanya memberikan toxic positivity dan tidak benar-benar kasih impact. Dan juga kalau ada teman kita yang ngasihnya toxic positivity terus, mungkin kita bisa berikan juga video ini supaya kita sama-sama paham bahwa positivity itu bagus tapi toxic positivity itu enggak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan bagikan ke teman lo. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.